الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar. Kita sudah sampai di Surah Al-Mulk awal juz 29 di ayat yang ke-12. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, ya, takut kepada Rabb mereka. Dan khasyah, takut yang disertai dengan ilmu. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat, dan kita sudah sebutkan di pembahasan salah satu usul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang-orang yang punya ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Punya ilmu tentang al-asma wa sifat yang mereka ambil dari Al-Quran dan sunnah. Sehingga muncul khasyah. Alladzina yakhshawna rabbahum. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Takut kepada Rabb mereka dalam ghaib. Ghaib karena mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini diterjemahkan dalam apa? Berbentuk hal, dalam keadaan ghaib, maksudnya mereka ghaib dari pandangan-pandangan manusia. Pandangan-pandangan manusia. Taib. Bersendirian. Mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahum maghfiratun. Untuk mereka maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar. Dan pahala yang sangat besar. Kita baca tafsirnya di bawah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum ay innal ladzina yakhafuna rabbahum faya'budunahu. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Kemudian mereka, atau sehingga mereka beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'sunahu. Dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib. Ai wa hum ghaibuna an a'yunin nas. Dalam keadaan mereka gaib dari pandangan-pandangan manusia. Maksudnya tersembunyi. Ya. Tersembunyi dari pandangan-pandangan manusia. Tetap dia
tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya bil ghaib ay fi jami'i ahwalihim. Jadi mereka itu ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh keadaan dan kondisi mereka. Hatta fil halatil lati la yattali'u alaihim fiha illallah. Sampai-sampai dalam keadaan ghaib. Itu dalam keadaan tidak ada yang melihat dirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi bersendirian saja, ya tidak ada yang lihat dia kecuali hanya Allah, dia takut. Ya apalagi di hadapan manusia. Ini seluruh kondisi mereka. Jadi sampai-sampai dalam kondisi bersendirian pun dia tetap ya menjaga dirinya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang di hadapan manusia Masya Allah, tapi ketika dia bersendirian, ya dia merasa tidak ada yang melihat dirinya, tidak ada CCTV, tidak ada temannya, tidak ada orang tuanya, sudah. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Ini tidak. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kata Syekh As-Sa'di, fala yaqdamuna ala ma'asih. Mereka pun tidak melakukan maksiat, wala yuqsiruna fi ma amara bih. Dan mereka juga ketika dalam kondisi bersendirian tersebut tidak melakukan taksir. Ya. Kekurangan dalam melaksanakan apa yang mereka diperintah. Karena kenapa? Coba perhatikan. Ketika manusia melihat kita, kecenderungan kita apa? Ketika kita melaksanakan perintah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian masalah dosa dan maksiat kita tinggal. Kenapa? Dilihat orang. Dan ini hati-hati, ya. Ini harus kita obati. Karena kalau kita sudah seperti ini kondisinya, di kondisi ada orang yang melihat, maka ketika bersendirian jangan tanya. Ya, jangan tanya, sholatnya santai-santai. Ya. Pakai gamis pun, pakai jubah pun mungkin tidak, pakai baju kaos. Kenapa? Orang tidak lihat. Ya. Songkok juga pun tidak usah pakai, tidak ada orang. Tapi ketika di hadapan manusia, begitu pula dosa dan maksiat. Di hadapan manusia, luar biasa. Tapi ketika bersendirian, luar biasa. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia lihat apa yang dia ingin lihat. Dia dengar apa yang dia ingin dia dengar. Ya. Kalau ini tidak. Bil ghaib, ya, dalam keadaan bersendirian pun mereka mampu. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dia meninggalkan dosa dan maksiat dalam keadaan dia bersendirian dan dia tetap melaksanakan perintah secara sempurna tanpa kurang sedikit pun. Kenapa? Dia yakin Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Inilah ilmu. Ya, khasyah adalah khauf yang dibarengi dengan ilmu. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apa yang dilakukan walaupun dia bersendirian. Baik. Bisa dipahami? Oleh karena itu disebutkan di tafsir sini, lanjutkan wa yakhshawna al-'adaba fil akhirah. Baik. Mereka ini dari tafsir al-ghaib juga, mereka takut akan adab fil akhirah. Mereka takut akan adab di akhirat nanti qabla mu'ayanatihi. Qabla mu'ayanatihi. Sebelum melihat adab tersebut secara langsung. Jadi belum lagi dia lihat neraka, belum lagi dia lihat ya ngerinya siksaan di akhirat, dia sudah takut. Ini maksudnya. Yakhshawna al-'adaba fil akhirati qabla mu'ayanatihi. Mereka takut akan adab di akhirat sebelum ya melihatnya langsung. Ini tentunya keyakinan yang luar biasa, ya. Keyakinan yang luar biasa dan dari ilmu yang luar biasa pula. Baik. Ini kondisi yang subhanallah luar biasa, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dan kita sudah lewati di surah Al-Bayyinah. Ya, surga-surga Aden, ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Untuk siapa itu? Dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika liman
khasyah rabbah. Itu untuk orang-orang yang khasyah kepada Rabb mereka. Yang kondisinya begini. Yang mana sifat utamanya sebelumnya apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Taib. Apa balasannya disebutkan sini? 2. Lahum, untuk mereka, maghfirah. Ya, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya ampunan yang sangat besar karena di sini disebutkan dalam apa? Bentuk nakirah li ta'dhim. Ya, disebutkan dalam bentuk nakirah. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ya, ala hudan nakirah. Untuk apa? Li ta'dhim. Maksudnya besarnya hidayah tersebut di sini, besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrun kabir, dan juga untuk mereka ajr, nakirah juga. Ya, dalam bentuk nakirah. Menunjukkan besarnya pahala. Disebutkan sifatnya kabir, ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Kita baca tafsirnya di bawah, lahum afun minallah. Untuk mereka maaf dari Allah Subhanahu wa taala, an dzunubihim, dari dosa-dosa mereka, terhadap dosa mereka. Allah ampuni, Allah lewati ya dosa-dosa tersebut. Baik, Allah ampuni. Dan Allah jaga dirinya dari dampak jelek dosa tersebut. Ini makna dari kata maghfirah. Jadi Allah ampuni dosa tersebut dan Allah jaga dia, bentengi dia dari pengaruh jelek dari dosa berupa azab, ya, siksa dan yang lainnya. Tidak hanya itu, wa ajrun kabir. Ya, mereka juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ai wa thawabun 'azimun wa huwal jannah. Dan pahala yang sangat besar, ya, thawabun 'azim. Apa itu pahala yang sangat besar? Itu al-jannah, itu surga. Ini sejalan dengan apa yang kita sebutkan tadi di surah Al-Bayyinah. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya, itu untuk orang yang takut ya kepada Rabb-nya. Dan ingat, kita sudah sebutkan di salah satu usul, takut yang benar adalah takut yang menjadi benteng antara seorang hamba dengan dosa dan maksiat. Ini baru takut yang benar. Dan takut yang benar adalah takut yang mendorong seorang hamba untuk terus melakukan amalan-amalan soleh. Ya, amalan-amalan soleh. Baik. Jadi ini kondisi kelompok yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Yang sebelumnya, orang-orang fajar, orang-orang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya golongan yang kedua, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang al-abrar, orang-orang saleh. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Ya, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Ini fi'il amr. Fi'il amr. Wa asirru, dan sembunyikanlah. Ya. Ya, sirkanlah. Ya, apa sir? Sembunyikan, rahasiakan. Qawlakum, ucapan kalian, aw ijharu bih, atau jaharkan, perjelas. Apa maksudnya sini? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, artinya kulluha sawa'un ladaih. Artinya sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau bisik-bisik, mau sirkan ucapan kita, kasih samar, ya, mau sembunyikan dari orang, atau kita jelas, ya, ngomong jelas, terang-terangan, itu sama saja di sisi Allah. Sama saja di sisi Allah. La yakhfa alaihi minha khafiyah. Tidak ada satupun yang samar, tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita biar bisik-bisik, ya, mau terang-terangan kita ngomong, itu Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada. Di dalam dada. Perhatikan tafsir di samping kanan. Wa akhfu qawlakum ayyuhan nas fi ayyi amrin min umurikum au a'linuhu. Ini fi'il amr, ya. Dan sembunyikanlah ucapan kalian, wahai manusia, pada salah satu urusan dari urusan kalian. Sembunyikan, kasih sir, ya. Ya. Kasih kecil suaramu, bisik-bisik.
au alinuhu, atau kamu ya umumkan, sampaikan kepada manusia, perdengarkan. Maka apa tafsirnya? Fahuma indallahi sawa. Keduanya, kamu bisik-bisik, kamu sembunyikan, atau kamu jelaskan, kamu umumkan, itu keduanya di sisi Allah sawa, singkamah, simpoleh, sama ji. Ya, berbeda kita. Oh, kita kalau orang teman kita bisik-bisik, tak dengar, nanti diteriaki. Ya, apa aku bilang tadi? Ulang-ulang. Ya, ini manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala dialah As-Sami', yang Maha mendengar. Baik. Innahu alimun bidzatis sudur, ay innahu subhanahu alimun bimudmaratis sudur. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan mudmarat, apa-apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Jadi jangankan ucapan kita, apa yang ada di dalam hati kita dari niat, keinginan, ya, paham, cita-cita, itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Bisa dipahami? Baik. Fa kaifa tukhfa alaihi, atau fa kaifa takhfa alaihi aqwalukum wa a'malukum? Ya, takhfa ya. Maka bagaimana bisa tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan dan amalan-amalan kalian, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hati saja, yang di dalam dada saja Allah tak tahu. Bagaimana bisa tersembunyi ucapan dan amalan kita? Jadi innahu alimun bidzatis sudur, ini menunjukkan ya luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada dalam dada kita dari niat, keinginan, ya, paham, Allah Maha tahu. Apalagi ucapan, ya, dan amalan kita, perbuatan kita. Oleh karena itu sebutkan apa? Tadi kita bisik-bisik, ya, kita terang-terangan bilang, ya, itu sama saja. Maksudnya apa? Sama-sama diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. La takhfa, ya, alaihi khafiyah. Di sini sebutkan di tafsir. Ya, la yakhfa alaihi minha khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ilmu, ya. Ini di antara ilmu yang bisa melahirkan khasyatullah. Kita akan sampai ke jenjang muraqabatullah. Kita akan sampai ke jenjang kita sadar betul, yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita ucapkan dari kebaikan, kejelekan, kita bisik-bisik, mau terang-terangan. Ya. Kita sampai ke jenjang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh apa yang kita perbuat. Dari ketaatan, dari dosa dan maksiat, kebaikan, kejelekan, ya, kita lakukan di depan orang atau di dalam kamar, ya, sendiri dalam WC. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini memunculkan apa? Muraqabatullah. Yang dari sinilah muncul khasyah, takut kita. Ya, memang tidak ada CCTV, tidak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat, Maha tahu. Maha tahu. Yang dengannya kita bisa meraih keutamaan yang disebutkan sebelumnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu ajrun kabir. Bisa dipahami? Baik. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya. Di sini tafsir Ibnu Katsir disebutkan dua penafsiran. Taib. Ala ya'lamu wakila ay ala ya'lamul khaliqu wakila maknahu ala ya'lamullahu makhluquh. Ya, jadi man khalaq bisa disandarkan kepada fa'il al-khaliq, atau man khalaq dari sisi isim maf'ul, ya. Taib.
Walaupun sini kata Ibnu Katsir wal awwalu aula. Yang pertama ini lebih aula. Baik. Perhatikan tafsir di samping. Ala ya'lamu rabbul alamina khalqahu wa syu'unahum. Ya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin mengetahui makhluknya wa syu'unahum dan urusan-urusan mereka. Wa huwal ladzi khalaqahum wa atqana khalqahum wa ahsana. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, yang telah menyempurnakan penciptaan mereka wa ahsana dan memperindah ya ciptaan tersebut. Ini apa maksudnya ini? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, menegaskan apa yang sebelumnya. Ya, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkup seluruh makhluk. Tidak ada yang lepas. Tidak ada yang bisa menghindar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq. Ya, kalau kita dari makna yang pertama bahwasanya man khalaq yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamul khaliq berarti apa? Disebutkan maf'ul bihinya. Berarti apa? Allah tahu semua. Allah tahu semua. Ya. Atau kita sebutkan di kemungkinan yang kedua, ala ya'lamullahu makhluqah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya? Berarti apa? Semua ya makhluk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syu'unahum. Bahkan urusan-urusan mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan nanti insya Allah di pembahasan takdir ya kita akan mempelajari tentang ya 4 ya perkara yang harus kita tetapkan dalam takdir. Di antaranya yang paling pertama adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perkara yang sudah terjadi. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perkara yang sekarang sedang terjadi. Antum tidur, antum ngantuk, ya. Paham? Orang di bawah paham ini masak apa semua, Allah Maha tahu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Ini nanti ya tentang takdir. Plus yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tidak terjadi, tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Contoh misalnya kembalinya orang-orang kafir di dunia. Mungkin tidak? Mungkin dikembalikan ke dunia? Tidak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Tapi saking luasnya ilmu Allah, Allah tahu. Anggaplah orang kafir itu dikembalikan ke dunia, Allah tahu apa yang mereka bikin. Coba lihat. Sebutkan dalam surah Al-An'am di beberapa tempat. Ya, biar dikasih kembali lagi. Ya. Paham? Ya, kembali kafir, kembali melanggar. Padahal ini tidak terjadi. Dan mustahil terjadi. Tapi Allah juga tahu. Ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 nama yang juga tidak bisa dipisah atau erat hubungannya dengan ilmu. Yaitu yang pertama Al-Latif. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut kepada hamba-hambanya. Al-Khabir, yang Maha berilmu, Maha mengetahui. Ya, taib. Ini mirip maknanya dengan Al-Alim. Perhatikan tafsirnya samping wa huwal latifu bi ibadihi al-khabiru bihim wa bi a'malihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut kepada hamba-hambanya. Taib. Di sini disebutkan di tafsir As-Sa'di rahimahullah, perhatikan. Wa huwal latiful khabir alladzi latufa ilmuhu wa khabaruh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut ilmunya. Hatta adrakas saraira wad dhamaira. Taib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sir, ya, apa yang rahasia, wad dhamair, apa yang tersembunyi di dalam dada, wal khabaya wal khafaya wal ghuyub. Perkara-perkara gaib seluruhnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang tersembunyi. Wa huwal ladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui as-sir, rahasia yang tersembunyi, bahkan akhfa, apa yang lebih tersembunyi lagi dari hal tersebut. Wa min ma'anil latif annahu alladzi
yaltafu bi'abdihi wa walihi. Dan di antara makna al-latif ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut kepada hamba-hambanya dan walinya. Fayasuqu ilaihil birra wal ihsana min haitsu la yash'ur. Subhanallah. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, arahkan kepada dirinya kebaikan, albir wal ihsan, dari arah yang dia tidak sangka. Ya. Wa ya'simuhu minasyarri min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga hamba tersebut dari kejelekan dari arah yang dia tidak sangka. Coba kita lihat, kita dapat hidayah, kenal tauhid, kenal sunnah. Kita hijrah meninggalkan dosa dan maksiat, pergaulan yang rusak. Ada yang tahu dari arah mana Allah kasih hidayah dia? Inilah Allah Al-Latif, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Ya. Allah bimbing kita sampai kita bisa belajar agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita duduk di hadapan guru-guru yang lurus akidahnya, manhajnya. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kejelekan-kejelekan. Dari arah yang kita tidak sangka, kita tidak pernah tahu. Ya. Kejelekan dari sisi kejelekan dunia, apalagi kejelekan dari sisi agama dan akhirat. Coba lihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Ini dari makna al-lutf. Ya. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Al-Khabir. Kemudian Al-Khabir. Ya. Di sini sebutkan apa? Al-Khabiru bihim wa bi'amalihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui terhadap mereka. Bihim kembali kepada kita, ya. Manusia dan seluruh makhluk. Wa bi'amalihim, dan amalan-amalan mereka seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi ini saling menguatkan, ya, dari ayat 13 dan 14. Ya, ini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian satu lagi kita baca, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai dzalulan. Allah jadikan bumi itu, ya, mudah untuk dilalui. Baik, dihamparkan. Ya. Kita bisa tinggal, kita bisa nyaman. Ya. Coba lihat ini bumi ini. Ya, tenang. Ya. Kalau buminya goyang-goyang, ya, miring-miring, tidak bisa kita tinggal. Ya, sulit dilalui, sulit dijalani. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dzalulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di manakibiha, ai nawahiha jawanibiha. Di segala penjuru dan arahnya. Maksudnya berjalan ke mana kalian kehendaki. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan, ya, dibangkitkan. Perhatikan tafsir di samping. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, ay Allahu wahdahu huwallazi ja'ala lakumul arda sahlatan mumahhadatan. Allah lah semata yang telah menjadikan untuk kalian bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan bumi ini. Allah ciptakan dalam keadaan apa? Sahlah. Jadi dalulan itu sahlatan mumahhadatan. Bumi itu mudah ditinggali, mudah dilalui. Ya. Nyaman, tastakiruna 'alaiha, kalian bisa menetap di atasnya. Kita tinggal bangun rumah. Kita hidup di atasnya. Famshu fi manakibiha, ay famshu fi nawahiha wa jawanibiha. Ya, berjalanlah kalian di di seluruh penjuru dan arahnya. Ya. Sudut-sudutnya. Arah-arahnya. Maksudnya apa? Kita silakan, kita berjalan di atas muka bumi ini. Kita mau mengarah ke mana? Kita mau lewat ini,
Ya, silakan. Wa kulu min rizqih. Ya, dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa kulu min rizqillahil ladzi yukhrijuhu lakum minha. Dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk kalian darinya. Dari apa? Dari bumi. Ya, rezeki dari bumi. Taib. Allah tumbuhkan tumbuhan. Ya, ada yang berupa makanan pokok ya seperti padi, ya gandum. Apalagi kalau orang timur sagu, ya. Ya, apa itu? Singkong. Ya. Makan apa itu? Olahannya sagu apa itu? Papeda. Apa lagi? Sinonggi dan teman-temannya. Itu dari tumbuh-tumbuhan. Allah suruh makan min rizki. Allah suruh makan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berupa apa? Apa yang tumbuh dari bumi. Coba perhatikan makanan-makanan pokok. Coba lihat. Kurma. Dari mana itu? Dari bumi. Kita makan nasi. Dari mana? Dari padi, dari bumi. Ya, orang-orang Eropa makan roti dari gandum. Gandum dari mana? Dari bumi. Ya, makan singkong, ya, ubi. Apa bahasa Papuanya? Apa Malukunya? Ubi. Sama. Kasbi ini ya. Sering saya dengar teman-teman dari Ambon. Kasbi. Ya, makanan pokok. Kita suruh makan. Ya. Jadi hukum asalnya dalam kaidah fikih, hukum asalnya dalam perkara-perkara ini hukumnya asalnya halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Mau makan kurma, makan gandum, makan roti, makan sagu, papeda, sinonggi, mau kasbi, makan. Ya, selama tidak dilarang. Ya, bukan makanan yang haram. Bisa dipahami? Wa kulu mir rizqi. Ini subhanallah, ini nikmat luar biasa. Ya, Allah kasih kita fasilitas, ada bumi, kita tinggali di situ. Buminya sudah dijadikan zalulan, ya. Mudah ditinggali, mudah dilalui. Ya, mau bikin rumah di daratan, mau di dataran rendah, dataran tinggi. Paham? Dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala juga keluarkan rezeki untuk kita. Keluarkan rezeki untuk kita dari bumi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang sebuah hakikat yang tidak bisa kita lari darinya, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibangkitkan, ya. Kita dikumpulkan, dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Perhatikan tafsirnya. Apa artinya wa ilaihin nusyur? Wa ilaihi wahdahu. Dan hanya kepadanya lah semata. Dari mana makna ini? Saya tanya kalian, dari mana makna wahdahu ini? Pembatasan, semata. Takdim, alladhi haqquhu ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang asalnya dia di belakang. Wa ilaihi nusyur ini mubtada khobar. Cuman ilaihi khobarnya muqaddam, an-nusyur mubtada muakhir. Oleh karena itu an-nusyur marfu. Dan hanya kepada Allah an-nusyur. Apa an-nusyur? Ay al-ba'tsu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibangkitkan min kuburikum, dari kuburan-kuburan kalian, dibangkitkan untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk perhitungan amalan dan pembalasan atas amalan. Inilah yaumuddin. Ya, hari pembalasan akan amalan yang didahului oleh apa? Hisab. Perhitungan. Ini masuk nanti rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Ya, hari akhirat. Yang mana dimulai dari apa? Kematian. Apa yang terjadi setelah kematian itu. Di situ rangkaian keimanan terhadap hari akhirat. Baik, nanti akan lewat kita di salah satu usul. Perhatikan, di sini dikasih faedah. Wa fil ayati ima'un ila talabir rizqi wal makasibih. Dalam ayat ini terdapat isyarat agar kita mencari rezeki dan makasib, ya, penghidupan. Ya. Dan sini Allah Subhanahu wa taala perintah famshu
fi manakibiha, berjalan di atas muka bumi ini, cari rezeki, makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Perintah kita untuk berusaha, untuk berusaha. Taib. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Fas-sa'yu fis sababi la yunafi at-tawakkulah." As-sa'yu fis sabab, menempuh sebab. Ya, menempuh sebab itu tidak menafikan tawakal. Bahkan itu merupakan bagian dari tawakal. Oleh karena itu Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad, hadis disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah, ya, ziyadah Ibnu Rajab. Baik. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulih. Apa i'rabnya haqqa? Maf'ul mutlak. Bagus. Libayanin nau' wal jins. Untuk menjelaskan jenis tawakalnya bagaimana? Setengah-setengah kah? Iya. Paham? Atau seadanya? Sini seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal yang syar'i, paham? Yang maksimal. Ya. Apa kemarin kita sebutkan rukun tawakal? Yang pertama, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keyakinan bahwasanya hanya Allah yang mampu. Tidak ada selain Allah yang mampu mewujudkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita selamat dari apa yang kita takutkan. Yang kedua, menempuh sebab maksimal. Menempuh sebab maksimal. Yang ketiga apa? Jangan melihat kepada sebab kalau apa yang kita inginkan terwujud dan kita selamat dari apa yang kita takuti. Jangan, oh ini karena saya rajin menghafal. Ya, paham, ini karena saya hebat mengajar. Naudzubillah, tidak ada. Ya, itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya selamat dari kejaran begal karena motorku jago. Ya, kasaki, ya, dan seterusnya. Tidak ada. Jangan melihat kepada sebab. Ini tawakal yang benar. Di antara rukun tawakal adalah menempuh sebab. Jadi sini ada isyarat apa? Ila talabir rizki wal makasibah. Harusnya kita untuk mencari rezeki dan penghidupan. Paham? Allah suruh famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Cari rezeki. Dan itu baru makan. Wa kulu min rizki. Jadi seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yurzaqut thair. Atau kama yarzuqut thair. Ini bisa dua-duanya, maknanya benar. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, ini dalam bentuk apa? Syarat dan jawaban syarat. Lau annakum. Jawabannya apa? La razaqakum. Ada lam menunjukkan pastinya hal tersebut. Tidak ada lam saja sudah pasti. Kenapa? Syarat dan jawaban syarat. Selama terpenuhi syaratnya pasti ada jawaban syarat. Itu apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. La razaqakum, pasti Allah memberi rezeki kepada kalian. Pasti itu. Ya, cuman jangan ya pikiran kita rezeki banyak, jai. Ya, paham ini? Tidak harus. Ya. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seekor burung. Bagaimana modelnya burung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya. Di pagi hari perutnya itu kosong, sipur. Ya. Ya. Lapar. Kosong. Yang namanya burung, ya. Kalau Ustaz Dzulkarnain bilang, ya, tidak ada gudang makanannya. Ya. Tidak ada gudang makanannya. Kalau kita di lemari ada Indomie, ya, ada keropok, ya, ada cemilan, macam-macam. Ya, kita tidak, burung tidak ada gudang makanannya. Sarangnya tempat tidur saja. Paham? Jadi kalau ada burung santai-santai, ya, mati kelaparan itu.
Ya, santai-santai. Mau mengemil. Apa dia mau mengemil? Tidak ada cadangan makanan. Jadi pagi-pagi dia lapar. Wa taruhu bitonan. Di sore hari basuru mie. Penuh mie perutnya dengan makanan. Sekarang yang saya tanya, coba kita ambil pelajaran dari burung. Ini burung jam berapa bangunnya? Burung jam berapa bangun? Ahmad. Burung itu belum terbit matahari sudah. Belum terbit matahari sudah keluar dari sarangnya. Apa dia bikin? Boja kanre. Cari makan. Saya katakan nih, coba lihat. Ini burung dari sisi rajinnya. Coba lihat. Ya, pagi-pagi sudah pergi. Tiap hari begini, disiplin. Ya, ada nanti ngopi dulu. Masih jam 7. Belum cek log. Ada begitu. Ya, kita belum bangun, belum buka pintu sudah ribut ya main-main, cuit-cuit. Apa dia bikin? Sampai sore apa dia bikin? Cari ke sana kemari, cari bunga-bunga, cari cacing, ya, cari makanan. Ya. Ini menggambarkan apa? Bentuk menempuh sebab maksimal. Ya. Bahkan tidak pernah kita ketahui apa? Ada burung tidur siang. Santai-santai rong, jai men basro. Tak ada sampai sore. Nanti sore baru pulang. Begitu tiap hari. Jadi pagi kosong perutnya, lapar, sore kenyang. Kalau kita bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, pasti kita akan dapat rezeki, pasti. Oleh karena itu Allah berfirman tadi apa? Suruh berjalan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Tidak mungkin Allah suruh makan kalau tidak ada rezeki. Yang penting kita berusaha. Masalah rezeki dapat tidaknya itu urusan Allah. Dan pasti dapat. Ya. Kalau tawakalnya benar. Dan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang yakin akan apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paham ini? Baik. Kemudian dalam tafsir perhatikan. Wa fiha ay fi hadhil ayah dalalatun ala anna Allah huwal ilahul haqq wahdahu la syarikalah. Baik, wa ala qudratihi. Dalam ayat ini, ayat yang keberapa ini? Ke-15, terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah semata ilah yang hak. Wahdahu, satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Dari sisi mana? Coba lihat. Allah sebutkan huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Sekarang kita kembalikan kepada rububiyah Allah. Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang miliki bumi ini beserta seluruh isinya? Siapa yang atur? Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari rububiyah ini mengharuskan kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah semata. Ini dalil, ini nanti kita sebutkan ya, dan sebenarnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya Istalatul Usul, dan ini sudah kita pernah lewati di Al-Qawaidul Arba. Jadi orang-orang musyrikin sebenarnya itu punya modal besar. Mereka menetapkan tauhid rububiyah. Cuma sayangnya tidak sampai mereka menetapkan tauhid uluhiyah. Di sini sebutkan rububiyah Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Ini sudah cukup. Menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala ilah yang hak. Kenapa? Selainnya makhluk. Paham ini? Bahkan apa coba yang disembah oleh manusia, coba lihat. Bahkan ada benda mati. Ya, seperti berhala-berhala, tidak bisa apa-apa. Ya. Yang mending kita bisa goyang, bisa bergerak. Ini ya, kita ajak ngomong, ya tidak bisa bicara. Tidak bisa mendengar.
disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara uluhiyah, perkara ibadah. Sebagaimana tidak ada sekutu untuk Allah dalam penciptaan bumi, pengaturan dan kepemilikannya. Jadi hujjah tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan seorang hamba untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Nah, sudah akui hanya Allah yang menciptakan bumi, menguasai dan mengatur. Berarti harus kamu tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Semua ayat-ayat seperti ini, di situ ada pendalilan untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Paham di sini? Begitu pula wa ala qudrati. Ayat ini juga menunjukkan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat penciptaan bumi. Ya, bumi itu berarti semua ya, satu paket semua dengan gunung-gunungnya, dengan ya lautnya, danaunya, sungainya, bumi itu sendiri ya, tanahnya. Coba lihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang tahu tentang tambang, ya. Digali-gali, ada emas, ada perak, ada nikel. Ada batu bara, ada minyak bumi. Coba lihat. Itu semakin kita tahu rinciannya itu semakin besar ya ma'rifah kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Paham ini? Kejadian likuifaksi di Palu. Coba lihat kerasnya itu tanah. Tapi Allah Maha Kuasa, tidak ada yang sulit untuk Allah. Allah jadikan langsung cair. Ya. Seperti bubur. Tenggelam semua apa yang di atas. Coba. Qudratullah, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wat tadzkiru bi ni'amih. Dalam ayat ini pula, ayat 15 ini ada penyebutan ya tentang nikmat untuk mengingatkan kita akan nikmat. Antum kira ini bumi diciptakan mudah seperti bukan nikmat? Coba kita balik. Bumi Allah ciptakan sulit untuk ditinggali, sulit untuk dilalui. Setengah mati. Ya, ini nikmat. Ya, bentuk nikmat. Ingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan." Jadi mudah kita tinggal, mudah kita lalui, mudah kita hidup di atas aktivitas apapun mudah. Ya, bangun masjid, bangun ini enak. Ya, kita tinggal di situ, hidup di situ. Paham ini? Itu mengingatkan kita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiru minar rukuni ila dunya. Terakhir, dalam ayat ini terdapat faedah peringatan keras agar kita tidak rukun, tidak tenang. Ya, dengan tidak puas dengan dunia. Kenapa? Wa ilaihin nusyur. Belum selesai kita di sini. Ini dunia hanya tempat singgah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti gharib, orang yang asing. Maksudnya apa? Bukan kampungnya. Ya, kamu pergi merantau, ada orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, orang Ambon. Ini Makassar bukan kampungmu. Kamu di sini gharib, orang asing. Ya. Paham ini? Au 'abirus sabil atau seorang musafir yang cuma lewat. Ya, si Fadli dari Ambon mau ke Jakarta. Kapalnya Penny singgah di Makassar, dikasih waktu 2 jam. Kira-kira apa dia bikin? Dia akan cari semua hajatnya ya, yang dia butuhkan selama perjalanan di Makassar, turun di pelabuhan. Ya mau BAB, mau mandi di bawah, ya mau beli ini, beli itu, beli memang. Kenapa? Kapal mau pergi. Kita di dunia ini seperti ini. Kalau bukan gharib, ya coba lihat orang gharib, orang asing yang bukan kampungnya. Kalian tinggal pasti gelisah, pikir kampung, kapan libur. Ya, ingat bapak, ingat mama, ingat ya tanaman-tanaman, ingat kucingnya. Intinya mau kembali. Tidak tenang enggak? Enggak tenang. Kenapa? Bukan kampungnya. Ya, apalagi orang cuman singgah transit, lebih gelisah lagi. Ya, salah terlambat sedikit, pergi nih kapal, tarik talinya, tarik jangkar apa? Suruh berenang. Nah,
Tayyib. Paham ini? Ini peringatan jangan sampai kita terlena dengan dunia. Tenang-tenang saja, baik-baik saja dengan dunia. Tidak, ini kesempatan untuk mempersiapkan bekal, untuk melakukan perjalanan yang sangat luar biasa panjangnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kumpul bekal. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan di syarahnya Salatul Usul, ini daru amal. Ini dunia tempat beramal. Belum ada jaza berupa surga dan neraka, belum. Ya. Tapi nanti setelah kita meninggal, apalagi di akhirat, akhirat itu daru jaza. Negeri pembalasan, tidak ada lagi amalan. Biar kau menangis, menangis darah, mau melakukan amalan soleh, tidak bisa lagi. Nah, dari wa ilaihin nusyur ini peringatan untuk kita, jangan kita rukun tenang dengan dunia. Kenapa? Kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kita lakukan selama di dunia ini. Bisa dipahami? Jadi ini Masya Allah, ini tambahan faedah dari tafsir Al-Muyassar, beberapa poin sebenarnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.